Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali dan selamat kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, mengucap syukur kepadamu Tuhan karena kebaikan-kebaikan-Mu yang sudah memungkinkan kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan, dan saatnya kami akan persiapkan kehidupan kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Oleh sebabnya Tuhan, layakkan kami, ampuni setiap kesalahan, pelanggaran dan dosa kami, sehingga firman yang kami dengar benar-benar membawa berkat sukacita dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan masuk dalam mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita patut berbangga, bahkan bersyukur kepada Tuhan yang masih memungkinkan kita ada sebagaimana kita ada saat ini, ya. Anugerah Allah yang begitu besar yang kita terima daripadanya, Tuhan. Jangan kita sia-siakan memanfaatkan anugerah itu untuk kehidupan kita hari-hari ke depannya, yaitu selalu dekat dan dekat kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pagi hari ini yang terambil di dalam Mazmur 14 ayat 2. Demikian bunyi firman Allah. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Sekali lagi saya bacakan. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Puji nama Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebabnya firman Tuhan pagi hari ini saya berikan judul hidup benar, ya. Sesuatu hal yang sangat hakiki dalam kehidupan kita, ya. Memang hidup benar ini langka kita temukan, ya. Siapakah di antara kita manusia yang hidup di muka bumi ini yang benar, ya? Dalam firman Allah pun mengatakan tidak ada satu pun manusia yang benar di hadapan Allah, ya. Jadi merupakan satu ultimatum mengingatkan kepada kita manusia supaya hidup benar di hadapan Tuhan, ya. Kita tahu persis, ya, berita tentang kejahatan manusia rasanya sudah menjadi menu harian di layar televisi ataupun media sosial. Tidak perlu terkejut sebab Alkitab sudah mencatat bahwa di hari-hari terakhir kejahatan manusia semakin bertambah-tambah. Tidak beda jauh dengan manusia yang hidup di zaman Nuh, ya. Yang kalau kita lihat di dalam Kejadian 6 ayat 5, saya bacakan, ya. Kejadian 6 ayat 5 dikatakan seperti ini. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, ya. Jadi identik sekali zaman manusia pada saat zamannya Nuh dibandingkan dengan zaman sekarang ini. Hanya melakukan hal-hal kejahatan, hal-hal yang menyakiti hati Tuhan dalam pikirannya, dalam perbuatannya, dalam tindakannya, ya, identik merupakan kejahatan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, standar moral manusia benar-benar mengalami kemerosotan. Sebagaimana yang dituliskan menurut 2 Timotius 3 ayat 1
sampai 4 ya. Ketahuilah bahwa di hari-hari terakhir akan datang masa yang sulit ya. Manusia mencintai dirinya sendiri sehingga kebenaran atau hidup benar di hadapan Allah itu mulai luntur ya. Tidak terlepas daripada orang-orang yang percaya kepada Tuhan, karena situasi kondisi dunia ini ya membuat ya kita tidak sanggup untuk melakukan atau hidup di dalam kebenaran. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, derasnya arus dunia ini telah menyeret dan menjauhkan manusia dari jalan-jalan Tuhan ya. Kekudusan dan kebenaran hidup menjadi suatu yang langka ditemukan dalam diri manusia. Ini menjadi tantangan besar bagi orang percaya, terbawa arus dunia atau berani melawan arus dunia. Ingat, orang percaya dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus, sebagaimana yang dituliskan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7. Sekalipun hidup di tengah-tengah dunia yang jahat, orang percaya dituntut untuk tetap hidup dalam kebenaran dan kasihnya kepada Tuhan, jangan sampai luntur ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, wujud nyata mengasihi Tuhan adalah menjauhi segala bentuk kejahatan dan hidup dalam kebenaran ya. Sebagaimana yang dituliskan dalam 1 Yohanes 3 ayat 7b sampai 8a, barang siapa berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Saudara yang kekasih Tuhan dalam Tuhan Yesus Kristus, dosa memberikan kenikmatan untuk daging kita, tetapi sifatnya sesaat dan berujung kepada kebinasaan. Membuka sedikit saja celah bagi dosa, cepat atau lambat dosa akan menghancurkan hidup kita. Percayalah bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, karena itu berlakulah hidup benar. Saya mau katakan kepada kita semua bahwa bersama dengan Tuhan kita pasti bisa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, mengucap syukur kepadamu. Waktu dan kesempatan yang ada ini sudah kami gunakan dalam kami mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu sudah disampaikan Tuhan, biarlah Engkau meteraikan dalam setiap kehidupan kami, menjadi rema, menjadi berkat di dalam hidup kami, untuk kami lebih hari lebih dekat dengan Engkau, lebih mengerti maksud-maksud Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Hari ini kami melangkah bersama dengan Engkau Tuhan. Tuntunlah kami, pimpinlah kami, jauhkan kami dari hal-hal yang tidak kami inginkan, sehingga benar-benar hidup kami aman di dalam Engkau. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau saat ini dan selama-lamanya. Ampuni setiap kesalahan, pelanggaran dan dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa, bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Salam Narwastu. Amin.